Bila aku di posisimu, karya Acha Halatu. Anggun baru saja kehilangan keperawanannya setelah tidur bersama pria bajingan yang merayunya berulang kali. Mengatakan iya pada setiap permintaan pria bajingan itu atas nama cinta. Awal bulan Oktober, pria itu sulit dihubungi dan dimintai pertanggungjawaban setelah Anggun mengandung bayinya. Siska hanya seorang bocah lucu berusia 8 tahun yang tidak mengerti kenapa setiap malam kedua orang tuanya bertengkar. Ayahnya memecahkan piring setiap kali mengamuk, dan ibunya menyuruh Siska membaca buku cerita favoritnya dan mengunci kamar. Siska tumbuh menjadi anak yang sangat pemarah dan antisosial. Bella dikeluarkan dari sekolahnya setelah menunggak biaya uang sekolah selama 5 bulan. Malam itu dia berniat menjatuhkan dirinya ke danau. Stefanus ditertawakan teman-temannya karena tidak bermain basket dan dianggap cukup. Dia memilih duduk sendirian dan menonton pertandingan basket itu di koridor sekolah. Dia memiliki riwayat asma yang tidak diketahui banyak orang. Bram diputuskan pacarnya malam itu, setelah menolak meminum kopi yang dipesan oleh pacarnya. Pacarnya tidak tahu kalau Bram mengidap GERD. Bram membujuk dan merayu pacarnya. Lalu dia pulang dengan rasa kenyang dari makian pacarnya. Vina baru saja kehilangan ayahnya setelah 9 bulan merawat ayahnya yang mengidap leukemia. Air matanya jatuh berulang kali setiap hari. Tembok kamarnya jadi saksinya. Robi baru saja menerima surat pemutusan hubungan kerja dari atasannya. Dia melempar senyum manisnya untuk terakhir kalinya. Lalu sepanjang jalan di atas motornya dia tidak berhenti menangis sambil berpikir apa yang harus dia lakukan untuk biaya pengobatan ibunya yang mengidap diabetes. Ini hari terburuk bagi Evie. Saat dirinya fokus dengan sidangnya, tiba-tiba tangisnya pecah setelah menerima panggilan suara dari saudara kandungnya. Ibunya meninggal saat perjalanan menuju ke rumah akibat ulah supir truk yang mengantuk. Kini, dirinya yatim piatu. Andre mahasiswa terpintar yang disukai banyak dosen. Semua temannya iri dan ingin menjadi asisten dosen seperti dirinya. Mereka melihat kesempurnaan dari apa yang terlihat dari luarnya Andre. Nyatanya, setiap bulan, Andre dijadwalkan untuk cuci darah oleh dokter pribadinya demi bertahan hidup. Eric berurusan dengan polisi setelah tidak sengaja menampar istrinya. Mereka baru saja dikaruniai anak kedua berjenis kelamin pria yang lucu. Damai sejahtera Natal di bulan Desember dirampas oleh amarahnya. Dia lelah bekerja dan ingin sedikit diberi perhatian dari istri yang sangat dia cintai. Jessica dihamili ayah tirinya, lalu dituduh oleh ibu kandungnya merebut pria bejat itu dari ibunya. Jessica diusir dari rumah oleh ibunya. Ayah tirinya akan membawanya pulang jika dirinya mau melayani nafsu bejat ayah tirinya. Tubuh Jessica dingin, sedingin malam itu saat dia memutuskan untuk menelan beberapa kamper. Mereka ingin tersenyum. Sayangnya, realita merampas sejahtera itu. Imajinasi terlalu tinggi. Bahagia dan tawa sebuah kemustahilan. Diam dan bersembunyi di balik topeng. Garis wajah itu sangat terlihat jelas. Apakah sedang berpura-pura bahagia? Mereka memang ahlinya, suka menipu. Beribu cara sembunyikan sendu. Tembok pertahanan runtuh. Bila aku di posisimu, ku tak akan bisa. Aku tak sekuat sesakitmu. Bisakah kita belajar berempati pada seseorang? Mereka baru saja melewati hari buruknya. Bisa jadi saat kamu bertanya hal sederhana seperti kabarnya, dia tersentuh dan air matanya jatuh.
Karena sebulan terakhir tidak ada yang menanyakan kabarnya. Kita baru saja menyelamatkan seseorang dari rasa sakitnya, walau sembuh pun butuh waktu. Perhatikan garis wajahnya. Mereka tersenyum. Lalu mereka mendoakanmu. Lihat bagaimana mereka menjalani hari-harinya setelah semesta mempertemukan kita dengan mereka. Mereka kembali berapi. Lihatlah, kita berhasil membuat mereka hidup kembali. Sekali lagi, belajarlah berempati. Lihat dan perhatikan sekitar. Mereka adalah kita. Nah, jadi cerpen Bila Aku di Posisimu karya Acha Halatu adalah sebuah cerita yang menarik dan penuh emosi. Cerita ini mengisahkan tentang perjalanan hidup orang tokoh utama yang memasuki kehidupan orang lain. Alur cerita yang disajikan terasa sangat realistis dan mengena. Penulis berhasil mengeksplorasi konflik internal tokoh dengan baik, sehingga pembaca dapat merasakan perasaan dan emosi yang dialami oleh tokoh utama. Gaya penulisan Acha Halatu juga sangat khas dan mengalir dengan lancar. Penggunaan bahasa yang sederhana namun menggugah emosi membuat cerita ini mudah dipahami namun tetap memukau. Nah, secara keseluruhan, cerpen Bila Aku di Posisimu karya Acha Halatu adalah sebuah karya yang menarik dan layak untuk dibaca. Acha Halatu berhasil menghadirkan cerita yang memukau dengan alur yang menarik dan gaya penulisan yang khas.